Dulu aku belum punya tripod, clip on kayak gini, ring light. Dulu tuh aku kalau mau bikin video ya, jadi menggunakan peralatan di rumah seadanya. Kayak misalnya HP-nya disimpan di kursi, terus disenderin di toples lah, disenderin di tembok, pokoknya gitu. Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman awal mula aku nge-YouTube sampai channel aku dimonetisasi. Nah, buat kalian yang belum subscribe, aku minta tolong sama kalian untuk subscribe dulu channel YouTube aku, biar aku semangat terus bikin videonya ya guys. Nah, sebelum ngobrol terlalu jauh, aku mau kasih sedikit informasi ke kalian apa itu monetisasi. Jadi, kalau channel kita mau dapat gaji atau uang, itu harus dimonetisasi terlebih dahulu. Nah, ciri-ciri YouTube atau channel yang udah dimonetisasi itu adalah di videonya itu ada iklan, guys. Nah, dari iklan itulah kita mendapatkan uang dari Google. Oh, dari Google, nggak dari YouTube. Ya, jadi yang menggaji para konten kreator adalah dari Google. YouTube itu bekerja sama dengan pihak Google. Jadi ibaratnya YouTube itu adalah wadah buat kita berkreasi dan pihak Google itulah yang mengapresiasi gitu guys. Sampai sini paham? Oke, aku akan cerita pengalaman aku dari awal sampai saat ini. Jadi tonton terus video ini sampai selesai ya. Nah, jadi awal mula aku nge-YouTube itu cuma iseng-iseng aja guys. Di tahun 2020 akhir, aku tuh bikin akun Gmail baru. Untuk keperluan kerjaan kalau nggak salah ya, aku lupa. Yang mengharuskan bikin akun Gmail baru gitu. Terus, aku tautkanlah akun Gmail itu ke YouTube. Dulu tuh aku kalau nonton YouTube, nonton video orang, komen atau like ke video orang, aku pakai akun Google yang itu. Jadi dulu tuh aku hanya penikmat video-video orang aja guys, jadi yang suka nontonin, terus ngomen dan like gitu. Belum sampai ke titik dimana aku pengen jadi YouTuber. Jadi awalnya dulu tuh aku kan suka banget sama ngedit video sama make up ya. Nah, aku tuh dulu kayak bikin tutorial make up gitu guys, terus aku upload di Instagram. Pakai lagunya siapa ya, pokoknya tuh lagu barat gitu, lagu Inggris. Nah, karena waktu dulu aku belum pede banget ya, jadi aku tuh kayak mikir-mikir lagi kalau mau upload video di Instagram, nanti malu nggak ya? Nah, banyak banget teman-teman aku yang nge-follow aku, jadi banyak yang kenal gitu, jadi kan malu ya. Nah, kenapa nggak gue upload di YouTube aja, kan YouTube kan kayak nggak terlalu luas gitu ya. Dulu kan aku kan nggak ngerti sama sekali tentang YouTube, tentang monetisasi, tentang klaim hak cipta. Nah, akhirnya aku upload lah video make up aku di YouTube. Pokoknya judulnya apa ya, make up nonton bioskop bareng doi atau apa gitu, aku lupa. Pokoknya nanti scroll aja ke video aku yang pertama. Aku iseng-iseng dan pakai lagu orang gitu, pakai lagu Meghan Trainor kalau nggak salah. Aku upload, aku inget banget itu nguploadnya tuh malam-malam ya guys, sekitar jam 8-an. Nah, terus bangun tidur aku cek lah ya video itu. Ternyata ada yang nonton guys, kalau nggak salah tuh dulu yang nonton 7 orang. Pokoknya 7 kali ditonton gitu ya, viewersnya tuh baru 7. Kata aku, lah kok ada yang nonton, kan ini gue cuma iseng-iseng doang gitu ya. Nah terus aku upload lagi lah video tutorial hijab. Pokoknya dulu tuh aku seneng banget ya iseng-iseng kayak tutorial hijab buat inilah, terus makeup buat kesini lah gitu. Aku upload lagi di YouTube ya. Terus ada yang nonton lagi tuh. Pokoknya tuh yang nontonnya tuh kalau nggak salah 5 orang gitu ya. Nah, terus pas aku lihat, aku ada yang nonton. Dari situlah aku berpikir, apa gue bikin channel YouTube aja ya. Terus akhirnya tanpa mikir panjang, aku langsung tuh bikin nama. Dulu tuh nama channel YouTube aku tuh Kiki Zakia ya guys. Dan subscriber pertama aku itu adik-adik aku guys. Nah, dulu aku minta tolong ya ke adik aku, "Mai, subscribe dong channel YouTube gua." "Emang apa? Emang lu mau jadi YouTuber?" kata adik aku. "Ya, coba-cobalah, iseng-iseng," kata aku gitu. Nah, terus "Coba dong cepetan subscribe," kata aku gitu ya. Nah, terus dia cari tuh di pencarian nama Kiki Zakia. Kok nggak ada. Ternyata kalau misalnya
akun YouTube baru itu tuh kalau nyari di pencarian gak akan ketemu guys, jadi susah gitu. Jadi hanya akun YouTube yang udah lama, yang subscriber udah lumayan terisi lah gitu. Nah, sedangkan aku kan belum ada subscriber sama sekali. Nah, akhirnya pas dicari sama adik aku, kok iya ya, kok nggak ada sih nama gue, kata aku gitu. Tadinya tuh sempat nggak jadi gitu kan, susah kali. Tapi aku balik lagi, mikir lagi, cobalah ini gue share linknya. Aku share lah linknya ke WA-nya adik aku ya, sama adik aku ditonton, di like sama di subscribe. Itu adalah subscriber pertama aku guys. Nah terus aku kan punya adik lagi ya yang udah punya HP lah gitu. Aku minta lagi tuh ke adik aku yang satu lagi, subscribe dong channel YouTube gua. Seperti biasa aku share linknya, terus dia tonton, like sama subscribe. Udah tuh ya, subscribernya baru 2 guys. Terus aku share lagi lah link video aku ke HP ayah sama mama aku. Aku share, terus kan dulu kan mama sama ayah kan nggak ngerti ya YouTube gitu. Akhirnya aku ambil lah HP mama sama ayah aku subscribe sendiri, aku like sendiri, sama aku tonton sendiri guys. Terus itu udah ya, orang rumah udah aku suruh subscribe channel YouTube aku. Lanjut aku japriin saudara-saudara aku. Yang pertama aku WA itu sepupu-sepupu aku guys. Nah kebetulan sepupu aku itu punya juga akun YouTube. Nanti ada nih, nanti aku cantumin di sini ya, namanya Vlog Azam kalau nggak salah. Nah dia tuh ngasih tahu YouTube cina. Iya nih iseng-iseng doang kata aku gitu kan ya. Oh kalau misalnya mau upload video itu usahain jangan ditonton sama kita sendiri video kita tuh. Terus kalau misalnya mau dapet uang itu harus memenuhi syarat dulu. Nah kan aku nggak ngerti ya, nggak ngerti apa itu monetisasi, apa itu. Pokoknya aku nggak ngerti persyaratan YouTube. Akhirnya dialah yang ngasih tahu guys bahwa video yang kita upload itu nggak boleh kita tonton pakai akun kita sendiri karena nanti terbaca sama pihak YouTube-nya. Jadi kayak ada kecurangan gitu guys. Oke lah, aku WA-in ya satu-satu saudara aku WA-in sepupu-sepupu aku semuanya. Aku paksa buat suruh subscribe channel YouTube aku, suruh tonton, suruh like. Nah akhirnya nyampe lah tuh kalau nggak salah tuh 15. Pokoknya aku tuh seneng banget ya guys baru dapat subscriber 15 doang gitu. Nah, saudara aku udah selesai, aku WA-in lah temen-temen aku, temen-temen sekolah aku, temen-temen kerja aku WA-in satu-satu. Aku nggak peduli aku malu atau gimana ya, sebenarnya malu sih guys, tapi ya gimana, buat dapet subscriber ya emang harus gitu, harus mengorbankan keberanian dulu gitu. Nah akhirnya aku WA-in satu-satu. Pokoknya dulu tuh nggak semua yang ngebales kayak oh ya oke ini udah gue subscribe ya, udah gue like, udah gue tonton ya, jadi kayak ada yang ngabaikan aja gitu kan. Itu kan kayak teman-teman yang nggak terlalu deket lah. Akhirnya awal mulanya aku japriin satu-satu teman-teman aku, saudara-saudara aku, sepupu-sepupu aku, sampai akhirnya aku tuh bikin video-video terus. Video apa aja aku bikin, tutorial make up lah, terus review body care, terus tutorial hijab. Nah terus aku tuh iseng ya ngajak adik aku bikin video, Mai bikin video yuk buat YouTube gitu. Nah akhirnya ada tuh video sama adik aku yang kalau nggak salah Whisper Challenge ya. Itu kan lagi booming banget pada masanya video itu. Akhirnya aku sama adik aku tuh bikin, dan viewersnya tuh ternyata boom guys, sampai 1000 ya kalau nggak salah tuh. Nah mulai dari situlah subscriber meningkat, terus viewersnya makin banyak. Terus akhirnya aku bikin terus video, dan ada lagi tuh collab lagi sama adik aku kalau nggak salah itu makeup challenge. Nah dari situ juga aku dapet subscriber jadi naik, viewers jadi naik. Nah aku tuh makin semangat kan ya, wah video gue banyak yang nonton nih. Akhirnya dari situlah aku mulai semangat dan konsisten bikin video. Dulu tuh ya lucu banget, aku tuh bikin video aja tanpa tahu persyaratan YouTube itu biar dapet uang kayak gimana. Jadi dulu tuh aku tuh nggak mikir kayak gue ntar dapet duit dari YouTube gitu. Mikirnya tuh pengen subscribernya banyak dulu nih, biar nanti kan kalau misalnya subscribernya banyak juga yang nonton videonya. Nah terus tuh saudara aku yang punya YouTube juga, dia ngasih tahu kalau misalnya YouTube-nya mau dapat uang itu harus memenuhi persyaratan dulu guys. Jadi persyaratannya itu harus dapat
1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton. Itu tuh dalam 1 tahun terakhir. Nah, terus aku kan jadi ngedown ya, kok susah sih gitu. Nah, semenjak itu aku kayak kendor gitulah bikin videonya, kayak capek banget gak sih ngumpulin 1000 subscriber gitu kan, sedangkan gue nggak terkenal, gue bukan artis yang bisa dikenal orang-orang, yang videonya banyak ditonton gitu. Nah, akhirnya di tahun 2021 itu channel YouTube aku tuh mulai terbengkalai guys, karena ya itulah jeleknya aku, jadi ngedown duluan, ya udah pesimis duluan. Nah, sampai akhirnya waktu itu tuh aku tunangan. Pas tunangan aku iseng lah upload video tunangan aku ke YouTube. Terus aku menikah, aku pindah ke Cikarang ya, ikut sama suami aku. Jadi di sana tuh aku misah dari orang tua dan mertua, jadi belajar hidup mandiri. Terus muncul tuh di beranda YouTube aku, judulnya tuh Room Tour Kontrakan 3 Petak. Nah, terus aku tuh kayak terbesit, gue juga bikin kali ya gitu. Nah, mulai dari situ aku aktif lagi di YouTube. Aku bikin daily vlog keseharian aku selama jadi pasutri baru gitu kan. Nah, aku upload lah video, aku masukin ke YouTube sampai akhirnya aku hamil. Aku sharing pengalaman hamil aku, pengalaman dari aku promil, terus pengalaman hamil trimester 1, trimester 2. Dan aku nggak nyangka ya guys, video promil aku tuh nge-boom, banyak yang nonton. Dan dari video itu juga banyak yang komen gitu ke para pasangan-pasangan atau wanita-wanita yang mau promil juga. Situ tuh aku kayak terharu guys, kayak wah, video gue tuh bener-bener ditonton gitu sama orang-orang. Terus subscriber aku jadi meningkat, viewers aku jadi nambah. Pokoknya aku seneng banget. Nah, mulai dari situlah aku semangat lagi konten. Pokoknya setelah video sharing aku yang tentang hamil itu tuh nge-boom semua. Sampai di titik kemarin waktu Desember tanggal 22, aku sudah memenuhi persyaratan YouTube. 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Sebenarnya subscriber itu udah lebih ya dari 3000, karena dari video-video yang sharing aku itu subscriber itu meningkat langsung guys. Dan alhamdulillah akhirnya channel aku dimonetisasi. Setelah aku memenuhi persyaratan, aku tuh dapat email dari YouTube. Pokoknya bahasa Inggris ya, nanti aku cantumin di sini. Nah, yang artinya tuh selamat, channel Anda telah memenuhi persyaratan, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton dalam 12 bulan terakhir. Setelah dapet email itu, aku langsung mengajukan monetisasi guys. Alhamdulillah nggak lama ya, pokoknya aku tuh dapet email yang awal itu jam 2 malam. Aku ajuin monetisasi tuh langsung. Pokoknya aku tuh nggak sabar ya ngecekin terus Gmail gitu, ngecekin terus ada email ya dari YouTube. Aku langsung mengajukan monetisasi pagi-pagi. Nah, terus sekitar jam setengah 4 atau jam 4-an dapat email lagi lah dari YouTube. Selamat, akun Anda berhasil ditinjau. Nah gitu, dan Anda telah menjadi program partner YouTube. Cuma gitu guys. Alhamdulillah aku seneng banget. Akhirnya aku sampai juga ke titik dimana aku telah memenuhi persyaratan. Guys, tadi baterainya habis, kita lanjut lagi ya. Dari situ tuh jangan senang dulu, karena itu tuh adalah baru awal mula semuanya dimulai. Ternyata setelah monetisasinya diterima, kita harus kumpulkan $10 pertama untuk mendapatkan pin dari Google AdSense. Gimana sih caranya biar dapat $10 pertama? Itu tuh susah banget, bener-bener kita harus sering banget ngupload video biar dolarnya itu cepat bertambah. Nah, setelah $10 itu terkumpul, barulah kita bisa memverifikasi data diri, alamat, ATM gitu. Barulah setelah itu kita tinggal menunggu surat cinta dari Google AdSense guys. Oh iya, aku mau cerita sedikit suka duka aku nge-YouTube ya. Jadi dulu sampai sekarang aku nge-YouTube itu dengan bermodalkan HP Android aja guys. Dulu aku belum punya tripod, clip-on kayak gini, ring light gitu. Dulu tuh aku kalau mau bikin video ya, jadi menggunakan peralatan di rumah seadanya. Kayak misalnya HP-nya disimpan di kursi, terus disenderin di toples lah.
disandarin di tembok, pokoknya gitu. Sampai akhirnya aku bisa kebeli tripod, kebeli ring light, sama kebeli clip on. Pokoknya semuanya aku mulai itu dari nol guys. Makanya buat kalian doain aku terus biar channel YouTube aku berkembang, terus aku bisa beli kamera buat nge-YouTube, siapa tahu kan. Nah, itu dia tadi cerita pengalaman aku dari awal nge-YouTube sampai channelnya dimonetisasi. Kalau misalnya nanti ada yang komen di bawah, gajinya berapa sih, gaji YouTuber itu berapa sih, makanya tonton terus video selanjutnya, nanti aku bakal bikin di part selanjutnya ya. Tapi kalau udah gajian ya guys, karena sekarang aku masih di tahap ngumpulin dolar dulu. Kalau misalnya udah gajian, aku bakal share lagi ke kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa support channel YouTube aku dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!